Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di malam Natal ini. Amin. Kita datang karena semua kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Dia, seperti lilin yang menyala saat ini di tempat kita. Demikian juga hati kita senantiasa menyala untuk memuji Tuhan. Saya undang sama-sama untuk dapat bangkit berdiri. Ucapkanlah syukurmu untuk segala kebaikan Tuhan. Dia telah lahir bagi kita, dan Dia juga menjadi juru selamat bagi kita semua. Apakah yang dapat kita berikan sampai hari ini selain ucapan syukur untuk semua kebaikan-Nya? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Lilin-lilin putih yang menyala di sini menghiasi malam yang duduk suci. Betapa
Kudus mengurapi kami semua, mulai dari bangku yang di bawah sampai bangku yang di atas, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang Tuhan memberkati. Tapi hamba-Mu yang akan melakukan kebenaran firman-Mu juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, sudah kami akan mulai ibadah kami dengan hati bersyukur di dalam berkat nama Allah Bapa. Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Puji haleluya.
seperti ujian kita mengatakan Natal paling berbahagia. Menghitung hari hidup yang kita jalani, banyak
anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Dan pada saat malam hari ini, betapa hati kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat malam hari ini kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, karena kami tahu biarlah hidup kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat malam hari ini. Berbicaralah Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh sangat bersuka cita sekali kalau kita malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama, ya, menikmati setiap berkat kebenaran firman Tuhan. Malam Natal, ya, saya yakin dan percaya bukan hanya sekedar kita merayakan malam Natal, tetapi biarlah malam Natal ini menjadi bagian yang indah dalam hidup kita, oleh karena Tuhan bekerja secara biasa. Amin. Dan saya sangat bersyukur di malam Natal ini kita boleh bersama-sama, ya. Rasanya sudah beberapa lama waktunya kita tidak bersama-sama, ya. Boleh lihat wajah kanan dan kirinya, ya, depan belakangnya, ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada. Amin. Haleluya. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-57. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-57. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57 kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, Engkau berfirman jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ini kitab Ratapan bentuknya puisi. Sebetulnya bentuknya puisi. Dibacanya seperti orang yang sedang bernyanyi, berpuisi. Di dalam ayat yang ke-57 dia katakan, engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman. Tuhan berfirman jangan takut. Tuhan itu berfirman jangan takut. Tetapi dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-57, kata jangan takut yang Tuhan berikan, kita harus sadari dalam perjalanan bangsa Israel itu sangat amat susah. Di dalam kitab Yeremia mencatat, kenapa? Karena mereka dalam masa pembuangan, sulit, susah, keadaan yang sangat sulit, sangat susah. Dan Yeremia menyadari dalam ayat yang ke-57, ketika kita dekat kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan, Tuhan itu berfirman jangan takut. Jadi sekalipun susah, sekalipun sulit, keadaan yang sukar, waktu kita dekat sama Tuhan dan waktu kita memanggil Tuhan, Tuhan akan berfirman jangan takut. Nah, arti sendiri memaknai kata jangan takut ini sendiri, saya melihat dalam konteksnya malam Natal malam hari ini. Kita sama-sama yuk buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang kedua. Kata jangan takut ini sendiri terjadi dan dialami oleh seorang pemuda yang bernama Yusuf. Kitab Kejadian Matius pasal pertama ayat yang ke-20 demikian, saya akan bacakan. Kitab Injil Matius pasal yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria
sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kata jangan takut di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57, dan di dalam Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-20 katakan janganlah engkau takut, jangan takut. Ini hampir sama. Artinya dalam kitab Ratapan disadari Yeremia waktu dia dekat kepada Tuhan, kesulitan ada, kesukaran ada, persoalan ada. Tapi waktu dia dekat kepada Tuhan dan dia memanggil kepada Tuhan, Tuhan itu berfirman jangan takut. Sama yang dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia itu sangat sekali banyak tantangan. Terutama orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan mengalami tantangan. Enggak semena-mena, oh saya jadi bapaknya Yesus secara lahiriah. Walaupun dia tidak dari benih, tapi dipakailah Yusuf sebagai ayahnya. Enggak semena-mena, oh saya ini sebagai Yusuf. Oh keluarga saya diberkati Tuhan, betul. Tapi di dalam ayat yang ke-20, pemuda yang bernama Yusuf itu mengalami kesulitan, kesusahan yang sangat besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena hukumnya dalam ayat yang ke-20, Yusuf, kalau orang tahu masalah yang dihadapi oleh Yusuf, yang harus Yusuf alami, dia harus mati, dilempar atau dirajam oleh batu. Dia harus menghadapi tantangan, kesulitan. Betul Bapak Ibu Saudara, Yesus itu lahir membawakan damai, membawakan satu sukacita, membawakan satu berkat. Betul. Tetapi ingat, di dalam pasal ayat yang ke-20, Yusuf mengalami satu tekanan. Bukan secara orang, tapi dalam pribadinya dia menghadapi tekanan yang berat. Karena posisinya pada waktu itu Yusuf dan Maria bertunangan, belum menikah, masih bertunangan. Tetapi dalam ayat yang ke-20 Alkitab katakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu ingin menceraikan, ingin berpisah dari Maria. Kenapa? Karena dia tahu Maria saat ini sedang mengandung. Sebagai seorang laki-laki, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yang merasa dirinya laki-laki yang sudah menikah, ya, atau yang sudah dewasa, kita akan berpikir 2 kali, akan mempertimbangkan bagaimana wanita yang saya kasihi ini sudah hamil. Dan dalam ayat yang ke-20 ketika dia mempertimbangkan maksud itu, di dalam ayat yang ke-19 dia katakan diam-diam dia akan berpisah dengan Maria. Dia akan berpisah karena dia gak sanggup, dia gak tahu. Tapi saya melihat kata jangan takut di sini adalah dalam ayat yang ke-20, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kata jangan takut yang pertama yang dialami oleh Yusuf adalah dia menerima satu penemanan. Artinya jangan takut, di sana Tuhan menemani dalam setiap kehidupan yang harus dia jalani. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Pemuda yang bernama Yusuf yang kita baca dalam ayat 20. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini ada dramanya ya, saya rindu ya, kita besok-besok bisa bikin drama. Kalau waktu kita dimainkan itu drama, itu belum suami istri, oh sudah hamil. Betapa tekanan itu berat. Masalah yang dihadapi oleh Yusuf itu berat. Tapi dia menyadari dalam ayat yang ke-20 Alkitab katakan jangan takut, bahwa anak itu adalah dari Roh Kudus, dan dia harus menjalani itu semua. Dan kata jangan takut dalam ayat yang ke-20 sama dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57, artinya dalam setiap kesusahan, dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan
kita lalui, kita lewati, ada Tuhan yang menemani. Betul, ada Tuhan. Kalau kita memandang kemarin-kemarin perjalanan hidup saya dan kita semua, kita saya pun menyadari bahwa ada banyak proses yang Tuhan izinkan. Entah itu kelemahan tubuh, entah itu masalah perekonomian, entah itu masalah pekerjaan. Tapi Alkitab berkata jangan takut kepada Yusuf, sama seperti kitab Yeremia, dalam Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan, bahwa Tuhan itu kata jangan takut itu, Tuhan itu menemani. Tuhan itu bersama-sama dengan saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya beberapa waktu ini dapat telepon dan saya sangat kaget. Sudah 25 tahun menikah, anak-anak sudah mulai bekerja, artinya sudah ingin menikmati hasil, kan begitu ya. Tapi masalah itu rumah tangga tidak terelakkan lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, dalam proses kehidupan yang kita alami, suami istri mungkin seringkali tidak mendukung. Anak pun mungkin kurang mendukung orang tua. Ada banyak keluhan orang tua yang diutarakan, yang diucapkan, bagaimana anak-anak tidak mendukung orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Topangan dukungan dari anak-anak tidak ada. Suami istri tidak ada saling dukungan mungkin. Anak-anak butuh dukungan dari orang tua, tapi orang tua tidak dapat memberikan sebuah dukungan. Dan saya mau katakan sama seperti yang Tuhan katakan kepada Nabi Yeremia, kepada pemuda yang bernama Yusuf, bahwa kata jangan takut, Tuhan akan menemani setiap proses kehidupan yang saya dan kita semua alami. Betul, Tuhan itu akan menemani. Kata jangan takut itu dia akan menemani. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-20, kalau Tuhan tidak menemani pemuda yang bernama Yusuf ini, maka dia tidak akan pernah mampu melewati itu semua. Prosesnya panjang Bapak Ibu Saudara. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, dia harus menyingkir ke Mesir, dia harus pergi, dia harus ke sana kemari. Kita tahu dari kecil bagaimana peristiwa Yesus harus lahir. Yesus itu lahir dalam kandang domba. Perjalanan hidup yang sangat sukar. Kalau tidak Tuhan menemani pemuda yang bernama Yusuf, maka saya yakin dan percaya itu semua tidak akan pernah terjadi. Begitu juga dengan hidup saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bisa boleh ada, itu karena Tuhan yang menemani saya dan kita semuanya. Itu kita harus sadari bahwa Tuhan yang menemani saya dan kita semuanya. Dalam poin yang kedua, kata jangan takut itu sendiri menggenapi satu rencana Tuhan dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-20, dikatakan 22 demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Coba kita baca dulu Matius pasal 5 ayat 17, demikian. Lihat dulu. Matius pasal 5 ayat 17, saya akan bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua, kata jangan takut ini sendiri mempunyai arti begini. Jangan takut bahwa Tuhan itu akan menggenapi firman-Nya. Ada penggenapan kebenaran firman Tuhan yang akan dilakukan. Bapak Ibu Saudara, hari ini orang suka berkata demikian, saya sudah berbuat baik.
Saya sudah memberikan persembahan perpuluhan. Saya sudah memberikan persembahan ucapan syukur. Saya sudah mungkin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita mungkin suka berkata, Tuhan, kok aku gak dibela? Kok Tuhan bela orang itu yang tidak melakukan firman? Seringkali kita berkata demikian kan? Kita memperbandingkan diri kita yang sudah kita lakukan dengan orang lain. Kadang-kadang dalam satu perusahaan kita seringkali juga berkata kan, saya udah rajin, saya sudah kerjakan ini, saya sudah kerjakan itu. Orang itu gak kerja-kerja tapi dapat gajinya gede, dapat mungkin bonusnya besar. Saya udah sungguh-sungguh gak dapat apa-apa. Saya cuma mau katakan demikian, kata jangan takut dari Tuhan. Tuhan itu akan menggenapi firman-Nya. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berkati. Tuhan akan tolong. Apa yang sekarang menjadi doa kita? Waktu engkau sakit, Tuhan itu hadir menjadi dokter dalam hidupmu. Waktu engkau susah, Tuhan hadir untuk memberkati engkau. Waktu engkau sedih, Tuhan hadir untuk memberikan satu penghiburan. Artinya Tuhan akan menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi ingat juga baik-baik dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57. Yeremia waktu dia berdoa kepada Tuhan, itu bangsa Israel sedang mengalami kesusahan yang sangat berat. Kenapa? Karena Tuhan juga menggenapi firman-Nya. Menggenapi. Bangsa Israel itu susah. Dia menghadapi persoalan yang berat. Bahkan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan juga menggenapi firman-Nya. Mungkin kita berkata, kok bisa Tuhan menggenapi sedangkan bangsa itu susah? Bisa. Karena bangsa Israel tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak, Ibu, Saudara berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya penggenapan firman Tuhan akan menjadi bagian saya dan bagian kita semua. Amin. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ada satu pengenapan yang Tuhan akan kerjakan, yaitu berkat Tuhan akan dicurahkan. Tapi ingat baik-baik, ketika engkau hidup di dalam dosa, firman Tuhan akan juga digenapi. Engkau akan menuai apa yang sedang engkau tabur. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya waktu kita menabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Waktu kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin, dia akan memberkati saya dan kita semua. Tapi waktu kita hidup di dalam dosa, ingat baik-baik bahwa Tuhan juga akan menggenapi firman-Nya. Dia akan menghukum kita waktu kita hidup di dalam dosa. Tuhan itu baik, betul. Dia adalah Maha Kasih, betul. Dia orang yang Tuhan itu adalah orang yang mencintai orang-orang yang sungguh-sungguh mudah memaafkan kan. Di dalam ayat perjanjian baru, waktu kita berdoa minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kan? Seketika itu juga. Tapi ingat baik-baik, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang adil. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak suka dengan kejahatan. Tuhan itu adalah Tuhan juga yang tidak ingin umatnya binasa. Sehingga seringkali kita gitu. Marilah pada saat malam hari, di malam Natal. Malam Natal tahun 2024. Setiap tahun kita rayakan Natal. Setiap tahun kita adakan Natal. Bukan hanya sekedar makan dan minum, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar beli baju. Bukan sekedar nyanyi jingkrak-jingkrak. Tapi malam Natal menjadi teguran bagi saya dan kita semua. Pengingat bagi saya dan kita semua. Bahwa Tuhan itu berkata jangan takut, bahwa Dia akan menemani saya dan kita semua. Tapi ada satu lagi kata jangan takut, Dia akan genapi firman-Nya. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, antusias. Orang mungkin tidak memandang kita waktu kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang mungkin mencibirkan, mungkin orang mencela kita waktu kita hidup dengan firman Tuhan. Tapi ingat,
hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makna Natal, makna malam Natal yang menjadi pengingat bagi saya dan kita semua bahwa kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini, karena Tuhan akan selalu menemani. Dan yang kedua, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan melihat penggenapan janji Tuhan untuk memberkati saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, kami bukan sekedar datang untuk beribadah, tapi dengan segala kerinduan kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Malam Natal ini Tuhan, kami tahu Tuhan selalu menemani kami. Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada. Di saat kami susah, di saat kami menderita, di saat mungkin kami mengalami sakit dan penyakit, Tuhan selalu menemani kami. Sekalipun mungkin tidak ada orang-orang yang mengerti akan keadaan kami, tapi kami tahu Tuhan, Tuhanlah yang selalu bersama-sama kami. Dan malam Natal ini Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu itu akan digenapi waktu kami hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kami hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka penggenapan janji firman-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuntun kami Tuhan, pimpin langkah kami, supaya hidup kami hidup berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalaupun malam hari ini kami mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala atas segala firman-Nya. Saya mohon untuk lampunya dipadamkan dan semua yang mempunyai HP supaya senter HP-nya diaktifkan. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus di tempat ini. Jemaat semuanya, saya undang sekali lagi untuk dapat bangkit berdiri. Lintang
Kami bersyukur Engkau sampaikan kami pada hari ini untuk kembali mengenang dan mengingat perjanjian Tuhan yang ajaib. Engkau yang telah lahir, yang menjanjikan satu kekuatan yang baru kepada kami. Engkau berkata malam hari ini, jangan takut, biarlah penyertaan Tuhan. Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang menyertai kami dalam segala suka dan duka kami. Engkau juga yang akan menggenapkan seluruh perjanjian-Mu kepada setiap kami. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan buat kami menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Inilah momen Natal yang selalu kami rindukan setiap kali kami datang menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang dapat kami terima, kami bawa di dalam kehidupan keseharian kami. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus celingkan mata rohani kami, untuk kami menjadi gereja, menjadi umat yang setia, yang bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Lampu boleh dimatikan, silakan. Kita akan menjalankan persembahan kita. Saya undang semua yang bertugas dan untuk pendeta Novianto untuk menyumbangkan sebuah pujian. Kita akan kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah datang mendengar firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami tidak takut kalau kami berjalan bersama Engkau Bapa. Serta kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan berkati semua persembahan jemaat diberikan di tempat ini yang menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk semua pelanggaran kami. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu teguhkanku, berharga di mata-Mu. Kau tinggalkan semua menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan.
Nanti setelah selesai baru persembahan komisi wanita.
WR sudah ada di tempat ini. Saya salut dengan anak ini, senantiasa dari awal sampai selesai ibadah itu tetap duduk diam, jadi contoh yang baik. Kita akan menyaksikan pujian dari Komisi Wanita.
Selamat ulang tahun buat Ibu Irdes tanggal 24. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk anak Kaleb hari ini juga tanggal 24. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk saudari Jessica Natalia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya bersyukur ya, terima kasih untuk Esther dan Amos yang sudah menyanyikan satu pujian yang baik hari ini. Saya lihat ketulusan, kemurnian mereka, cinta mereka kepada Tuhan luar biasa. Biar itu juga menjadi permohonan dan doa kita bersama ya di malam Natal ini. Saya kira itu pengumuman yang saya sampaikan. Saya atas nama Gembala Sidang mengucapkan selamat Natal menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh rahmat dan kemurahan, Engkau yang telah mengizinkan kami untuk ada di tempat ini hari ini. Kami bersyukur jikalau kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersukacita untuk peneguhan-peneguhan dari firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami pun bersukacita untuk saudara dan saudari kami yang berulang tahun, baik anak kami Juan, Ibu Irdes, anak kami Kaleb, saudari Jessica Natalia. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka satu persatu. Engkau memberkati kami sebagai orang tua, Engkau memberkati kami sebagai anak. Di dalam keterbatasan dan kekurangan kami, di dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Namun satu kerinduan kami terbesar di dalam hidup kami, biarlah kami bersama-sama untuk terus mengabdikan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam sukacita yang besar kami malam hari ini, teringat akan kami bagi saudara dan saudari kami yang terbaring oleh karena sakit. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak yang malam hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Hamba mohon segala kemurahan Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Opung Bonar, Tuhan berkati dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Mami Mariani, Tuhan juga tolong pulihkan dalam nama Yesus. Bagi Oma Unggang, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Maria, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Nama-nama mereka yang tidak tersebutkan satu persatu, Allah juga hadir melawat dan menyembuhkan mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja dimanapun berada, berkati juga gereja-Mu di tempat ini. Makanan minuman yang tersedia bagi kami, sucikan, kuduskan menjadi sehat kuat bagi tubuh kami, untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.